Suaranya kedengaran jelas atau enggak? Eh, Mohon maaf nih, ini lagi di jalan jadi di mobil. Jadi sesuai judulnya ya, karena sebetulnya itu judulnya ini nasihat singkat ya, bukan kajian. Karena kajiannya tetap kita amanahkan kepada Ustadz Fadil. Ada nasihat saya sampaikan di hari Jumat singkat saja. Satu bab dari kitab yang pernah saya share ya, kitabnya Syekh Abdurrahman Al-Badr yang sifat ibadah rahman. Yang punya kitabnya bisa dibuka ya, nanti bisa diartikan terjemahan dari apa yang saya sampaikan. Tapi kita mulai. Mungkin Kak Mia bisa bantu ini share screen kitabnya. Punya filenya atau enggak? Atau teman-teman bisa buka ya, karena kitabnya sudah pernah di-share di grup. Sifat ibadir rahman. Tapi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, hidayah dan taufik kita bisa berkumpul di sore hari untuk menuntut ilmu syar'i. Kemudian juga salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, teman-teman tidak bosan ya kami mengingatkan untuk memperhatikan waktu-waktu mustajab dalam berdoa, terutama yang ada pada hari Jumat sore ini, antara asar dan sampai maghrib, di antara waktu mustajab untuk berdoa. Jadi berbanyak doa, berbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah, kemudian melangitkan semua keinginan kita, harapan kita di waktu-waktu mustajab. Semoga Allah mengabulkan apa-apa yang kita minta kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa dibuka kitabnya ya. Kitab Sifatu Ibadir Rahman. Di pertemuan pertama kita sudah bahas sifat pertama yang hendaknya hamba Allah yang sejati itu memiliki sifat ini. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kemarin kita sudah bahas di pertemuan pertama, setelah di pertemuan yang kedua kita libur ya karena ada uzur. Ya, pertemuan yang pertama kita membahas sifat dari hamba Allah yang sejati adalah as-sakinatu wal waqaru wat tawadhu'u lillahi wa li ibadihi. Yaitu ada sifat tenangnya, kemudian wibawanya
tawadhu'nya kepada Allah dan kepada hamba Allah. Ya, di sifat yang pertama. Kitabnya yang sifat ibadir rahman, Kak Mia, bukan yang ada dawa. Ya. Baik. Yang pertama adalah sifat tenang. Ya, jadi hamba Allah itu harus memiliki sifat yang tenang, gak gerusa-gerusu, ya. Kemudian tidak mudah suudzon atau berburuk sangka kepada hamba Allah yang lain atau bahkan kepada Allah, tapi dia harus mengedepankan apa? Husnudzon, berprasangka baik kepada Allah dan juga kepada hamba Allah, maksudnya kepada manusia yang lain. As-sakinah, tenang, wal waqar, berwibawa dia ketika ada orang yang memusuhinya, yang melemparkan perkataan yang tidak baik, dia tidak membalas dengan yang semisalnya, tapi membalas dengan yang lebih baik. Wa tawadhu'u, dia rendah hati kepada Allah dan kepada manusia yang lain. Ayatnya yang mana? Ayatnya adalah yang ada di akhir surat Al-Furqan, kemarin kita sudah jelaskan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba Allah yang sejati itu adalah hamba Allah yang ketika dia berjalan di muka bumi, hauna, dia rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna, dan apabila dia diserang, disakiti, atau dilemparkan kepada dia perkataan dari orang-orang yang tidak tahu, yang jahil, qalu salam. Dia tidak membalas dengan yang semisalnya, tapi dia membalas dengan perkataan yang selamat, yang menyelamatkan dia, yang tidak buruk, tapi yang salama, yang baik. Itu adalah sifat dari hamba Allah yang sejati yang kita sudah bahas di pertemuan yang pertama. Kemudian kita beranjak ke sifat dari hamba Allah yang sejati, yaitu sifat yang kedua, muhafadzatuhum 'alas shalah, la siyama qiyamul lail. Teman-teman yang punya kitabnya dibuka ya. Ini faedahnya singkat tapi berharga sekali. Jadi hamba Allah yang sejati itu adalah hamba atau manusia-manusia yang menjaga sholat malamnya. Dijelaskan di akhir surat Al-Furqan karena pembahasan hamba Allah yang sejati ini dijelaskan pada akhir-akhir surat Al-Furqan. Dari ayat wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai akhir. Kemudian sampai pada ayat yang menjelaskan muhafadzatuhum 'alas shalah. Kalau hamba-hamba Allah yang sejati itu adalah manusia-manusia yang menjaga salatnya. La siyama qiyamul lail. Ya, terutama adalah salat malam. Allah mengatakan di surat Al-Furqan bagian akhirnya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan hamba Allah yang sejati adalah mereka yang yabitun, yang mereka itu terjaga di dalam malamnya li rabbihim, untuk Allah, sujjadan wa qiyama, dalam keadaan sujud dan berdiri. Maksudnya adalah dalam keadaan salat. Ini adalah hamba Allah yang sejati. Sifatnya demikian, menjaga salat, terlebih lagi adalah salat malam. Ya. Terlebih lagi adalah salat malam. Karena ibadah salat ini dijelaskan oleh para ulama, bahkan di hadis dan ayat Al-Quran banyak menerangkan bahwasanya ibadah salat ini adalah ibadah yang paling penting. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah ibadah salat. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum, batas, ya, pembeda di antara kita dan juga orang kafir adalah as-salah, yaitu adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah berbuat kekufuran atau kafir. Ini adalah batas atau pembeda di antara orang Islam dan orang kafir. Karena sekarang banyak orang-orang yang muslim, ya, mengaku berislam tapi dia tidak tidak melaksanakan salat, tidak pernah melaksanakan salat. Yang laki-laki bahkan hanya datang ketika salat Jumat saja, atau ketika salat Aid al-Adha, Idul Fitr saja, tidak tidak salat di masjid. Nah, ini jadi PR, ya. Padahal kita tahu kalau salat ini adalah ibadah yang Allah wajibkan. Namun yang kita bahas di sini adalah ibadah qiyamul lail atau salat malam. Ini adalah ibadah yang sunnah. Tapi kita akan baca pembahasan yang diberikan oleh Syekh terkait salat malam. Ya, tapi secara umum
mau sholat itu yang wajib atau yang sunnah, semuanya penting, ya. Apalagi sholat yang wajib. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan sholat kecuali dalam keadaan uzur atau darurat begitu ya. Bahkan ketika kita sholat di masjid misalkan, kemudian terjadi gempa, kita tidak bisa tiba-tiba membatalkan sholat tersebut. Ya, tiba-tiba lari begitu ya, menyelamatkan diri, tidak bisa. Ya, tidak menjadi ulur untuk kita membatalkan sholat, tapi tetap misalkan kasusnya ketika ada gempa di masjid ya, teman-teman sedang sholat kemudian terjadi gempa, ya, itu teman-teman lari menyelamatkan diri, tapi tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Jadi apalagi sholat yang wajib ya, bukan sholat sunnah, itu tidak begitu mudahnya untuk dibatalkan. Banyak orang sekarang sedang sholat zuhur misalkan di rumah sholat, kemudian anaknya nanti dibatalkan. Kemudian misalkan ada kita ketika sholat wajib ya, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah lebih ringan perkaranya. Kalau sholat yang wajib, kita sedang sholat, kemudian ada seseorang yang menunggu kita, atau ada lupa belum matikan air misalkan, atau yang lain. Nah, itu kadang kita langsung membatalkan begitu saja. Misalnya sholat zuhur, baru dapat, belum sampai satu rakaat, tapi teringat sesuatu dibatalkan. Nah, itu tidak boleh. Kalau itu sholat wajib. Kalau itu sholat sunnah, maka lebih ringan perkaranya. Tapi kalau itu sholat wajib, bahkan ketika gempa, tidak sekonyong-konyong dibatalkan. Ya, tapi dia selamatkan diri, tapi dia dalam keadaan salat. Dia tidak batalkan niat salatnya. Begitu. Itu betapa pentingnya sholat wajib. Ya, di dalam pembahasan ini kita membahas sholat sunnah, yaitu qiyamul lail. Itu sifat-sifat hamba Allah yang sejati, itu dia menjaga sholat malamnya. Allah mengatakan di ayat yang tadi sudah saya bacakan, walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Hamba-hamba Allah yang sejati itu dia di malam harinya sujud dan berdiri untuk Allah, yaitu dalam keadaan salat. Saya bacakan ibarahnya dari Syekh. Qala al-muallifu hafizahullah, wa min sifati ibadir rahman al-zahirah, dan dari sifat-sifat hamba Allah yang sejati yang nampak adalah muhafadzatuhum ala ada'is salah, yaitu penjagaan mereka terhadap penegakan salat. Jadi mereka menjaga salatnya. Menjaga salat itu bukan hanya dia salat 5 waktu kemudian salat sunnah, bukan hanya itu, tapi sebelum salat dia jaga wudhunya, datang tepat waktu, yang laki-laki ke masjid, sunnah-sunnah yang dilakukan. Nah, ini yang namanya adalah menjaga salat. Jadi bukan hanya sekedar salat, tapi menjaga salat. Nanti di dalam gerakan dan bacaan di dalam salat pun juga diperhatikan. Tidak terburu-buru, ya, kemudian dibaca semua zikirnya, ya, dan demikian. Muhafadzatuhum ala ada'is salat allati hiya a'dhamul a'malil badaniyah. Yang salat itu adalah amal yang dilakukan oleh anggota tubuh yang paling utama. Yang paling utama di dalam Islam, di dalam ajaran agama kita, sebuah ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh ini banyak. Ada jihad, ada jihad. Kemudian ada sedekah, ya, bisa dilakukan dengan anggota tubuh. Bisa dengan berbakti pada orang tua, dilakukan juga dengan anggota tubuh. Tapi yang paling utama dari ibadah-ibadah yang menggunakan anggota tubuh atau al-a'mal al-badaniyah adalah salat. Karena salat ini yang pertama dia diwajibkan, ya. Adapun jihad tidak. Kemudian perintahnya juga paling beda dia. Allah mengisra mi'rajkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima perintah ibadah salat. Bukan ibadah yang lainnya, tapi ibadah salat. Sampai Rasulullah SAW harus Isra Mi'raj untuk mendapatkan perintah salat. Bukan pada ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan kalau salat itu adalah sebuah ibadah yang sangat penting. Nah, kemudian salat ini adalah yang diwajibkan untuk dilakukan setiap hari. Minimal 17 rakaat kita lakukan salat dalam sehari. Taib. La siyama salatul lail. Kalau hamba-hamba Allah tadi adalah hamba-hamba manusia-manusia yang menjaga salatnya. Fardhan wa nafilan. Salat wajib atau sunnah. La siyama salatul lail. Terlebih lagi adalah salat malam.
Fa innaha sunnatun muakkadatun. Karena bahwasannya sesungguhnya sholat malam itu adalah sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. An Rasulillah, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi fadl muhafadzati 'alaiha ahaditsu adidah. Dan yang menerangkan terkait keutamaan menjaga salat malam ini banyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada ja'a tansis 'alaiha fil ayati as-sabiqah annaha min sifati ibadir rahman. Karena itu Allah menjelaskan dalam ayat di surat Al-Furqan jadi sifat dari hamba-hamba Allah yang sejati adalah menjaga salat malam. Wa mimma warada fi fadli qiyamil lail qawlihi, dan apa yang datang dari keutamaan menjaga salat malam yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, afdhalus salati ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat yang wajib yang 5 waktu adalah salat malam. Afdhalus salah ba'dal fariidhah salatul lail. Salat yang utama dari salat yang wajib yang 5 adalah salat malam. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, waqala alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian salat malam. Ini adalah perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita melaksanakan salat. Diperintahkan dengan beliau, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin. Karena salat malam itu adalah da'ab salihin, adalah kebiasaannya, ya, tandanya orang-orang saleh. Kalau kita ingin mencapai derajat saleh, salihin, kita masuk dari bagian mereka, yaitu orang-orang saleh yang masuk surga adin nantinya, maka kita melaksanakan salat qiyamul lail. Karena kata Rasulullah SAW, fa innahu da'bus salihin. Karena tanda dan kebiasaan orang-orang saleh itu adalah melaksanakan qiyamul lail. Jadi kalau kita mengaku saleh tapi kita belum rutin atau belum melaksanakan qiyamul lail, ya, salat malam, maka hendaknya ini menjadi perhatian. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena salat malam adalah tanda dan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan salat malam ini adalah wasilah yang paling utama untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa mukaffaratun lisayyi'at, dan penghapus dari dosa-dosa. Nah, jadi banyak keutamaan dari salat malam ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama apa? Dia adalah tanda dan kebiasaannya orang saleh, dan dia qurbatun ila rabbikum, wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian wa mukaffiratun lisayyi'at, penghapus dosa. Wa manhatun lil itsm, dan yang menahan kita daripada maksiat. Karena tidak dipungkiri ketika kita sholat malam itu iman kita pasti bertambah. Ketika waktu tersebut atau ketika paginya, nah, kita merasakan iman kita bertambah. Jadi ketika hendak melakukan sebuah dosa atau suatu dosa, ya, sholat malam ini menjadi benteng, menjadi penahan dari itu semua. Sebagaimana Allah mengatakan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau salat yang benar-benar salat itu, ya, adalah yang bisa menahan kita dari fahsya'i wal munkar, dari perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau kita sudah salat, ya, kemudian tapi tidak menjadikan salat itu penahan dari kita melakukan hal-hal yang bermaksiat, maka ada yang salah dalam salat. Entah kita tidak memperhatikan wudhunya, atau tidak khusyuk, atau bacaannya pun kita masih salah, atau masih bermudah-mudahan dalam datang menegakkan salat. Misalkan laki-laki tidak ke masjid, masih telat, ya, tanpa udzur. Kalau dia masih ada udzur, maka ini dimaklumi. Tapi kalau tidak ada udzur, misalkan lagi main atau lagi main HP dan yang lainnya, nah ini menjadi masalah. Maka sholat tidak bisa menjadi penahan baginya dari bermaksiat dan mengerjakan suatu perbuatan yang keji. Kemudian kata Syekh, wa amma waqtu qiyamil lail fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad qama min al-laili kullihi. Nah, adapun waktu dari salat malam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan salat malam itu
di malam seluruhnya. Qad qama minal laili kullihi. Fakana yusalli fi awwalil lail. Dahulu Rasulullah SAW itu ketika salat malam terkadang di awal malam, wa fi awsatil lail dan di tengah malam, wa fi akhiril lail dan juga di akhir malam. Jadi beliau sudah pernah melaksanakan salat malam itu di eh, seluruh bagian malam. Tsumma istaqarra qiyamuhu fi akhiril lail. Lalu kemudian Rasulullah SAW itu istiqamahnya beliau di akhir malam, inda sahar, di waktu sahur. Alladhi huwa afdalu waqtin li salatil lail. Jadi ketika waktu sahur itu adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan salat malam di sepertiga terakhir. Fa'innahu waktu nuzuli rabbil alamin. Karena di waktu tersebut adalah waktu di mana Allah itu turun ke langit dunia. Ila sama'i dunia, kama sabata anin Nabi SAW. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, sabda beliau, qala beliau berkata, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, turun Allah, Tuhan kita, ila sama'i dunia, kulla laylatin ila sama'i dunia. Setiap malam ke langit dunia itu Allah turun ya. Hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Ketika pada sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, Allah mengatakan, man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa padaku maka aku akan mengabulkan. Bayangkan Allah mengatakan ini setiap malam di sepertiga malam terakhir. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa yang berdoa padaku aku akan kabulkan. Man yas'alani fa'u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku akan aku berikan. Uman yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Siapa yang mohon ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Ini Allah katakan demikian setiap malam, setiap akhir atau sepertiga malam yang terakhir. Man yad'uni fa'astajiba lahu. Siapa doa padaku maka aku akan kabulkan. Man yas'alani fa'utiyahu. Siapa yang minta aku beri. Man yastaghfiruni fa'aghfira lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku aku ampun. Yang mengatakan ini bukan Rasulullah SAW tapi Allah. Ya. فينبغي لكل عبد ناصح لنفسه أن يحرص على أن يكون له حظ من صلاة الليل. Fayambagi maka hendaknya likulli abdin nasihin setiap manusia li nafsihi dia menasehati dirinya an yahrisa ala an yakuna lahu haddun agar dia mendapatkan bagian min salatil lail dari salat. Nah, dia harus semangat pasang alarm bangun malam ya, kalau bisa minta saudaranya untuk membangunkan dia ya untuk bisa sholat malam ya, harus semangat. Kata beliau, fayambaghi likulli abdin nasihin li nafsi. Maka hendaknya seorang itu menjadi penasihat untuk dirinya sendiri. An yahrisa ala an yakuna lahu haddun min salatil lail. Untuk melaksanakan salat lain. Maka semangati diri kita sendiri untuk bangun malam gitu ya. Kalau sudah punya pasangan bilang, nanti kalau kamu bangun, tolong bangunkan aku ya. Kita bangun bareng-bareng, kita sholat malam ya. Berdoa untuk impian-impian, untuk doa-doa, untuk dosa-dosa yang kita ingin itu diampuni. Nah, kita harus semangat. Karena apa? Karena di waktu itu waktu yang paling utama. Allah turun, Allah mengatakan siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang minta aku beri, siapa yang mohon ampun aku ampuni. Itu Allah turun ila sama dunia. Allah itu turun dari arasnya menuju langitnya dunia. Di setiap malam, di sepertiga malam terakhir. Maka hendaknya kita semangat menjemput itu. Ya, yang belum punya pasangan atau tinggal dengan orang tua, minta orang tua untuk bangunkan, pasang alarm, ya harus semangat menjadi penasihat bagi dirinya sendiri. Walau biraka'atin qalilah, kata beliau. Walaupun dengan rakaat yang sedikit, mungkin 2 rakaat, ya, atau mau ditambah dengan witir. 2 rakaat, kemudian witir 1 rakaat, 3 rakaat. Nah, ini wajib, ya, untuk siapapun yang ingin menjadi hamba Allah yang sejati harus punya ini. Harus punya 3 rakaat ini setiap malamnya. Kalau misalkan khawatir tidak bisa bangun malam, maka dia sholat witir sebelum dia tidur. Itu dihitung sebagai sholat malam. Liyanala hadzal fadl al-kabir, kata beliau, untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini, keutamaan yang agung ini. Apa keutamaannya? Bukan sekedar kita sholat malam kemudian dapat pahala, tidak, tapi Allah turun
Allah turun dari arasnya ila sama'id dunya fi kulli lailatin. Setiap malam Allah turun di sepertiga malam di waktu sahur. Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa padaku, aku kabulkan. Man yas'alani fa u'tiyah. Aku akan beri. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang mohon ampun padaku, aku ampun. Ini adalah keutamaan yang besar. Jadi bukan sekedar sholat malam dapat pahala, tidak. Tapi itu tadi, bonus-bonus tadi. Allah turun, kemudian kita dikabulkan doanya, diampuni dosanya. Kemudian kita berada pada waktu yang mustajab untuk meminta. Fahada huwa sya'nu ibadir rahman ma'as salatil lail. Nah, ini adalah posisinya hamba Allah yang sejati dalam melaksanakan qiyamul lail. Dia semangat, ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillah. Ta'abbudan dalam dia berhamba kepada Allah. Wa munajatan, bermunajat kepada Allah ketika qiyamul lail. Wa khudu'an, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah ketika qiyamul lail. Wa khusyu'an, dan dia khusyuk kepada Allah lillah fi sujudihim, dalam sujudnya, wa ruku'ihim wa qiyamihim, ketika rukuk dan ketika berdiri dalam salat malam. Ya, maka semangat kita untuk melaksanakan salat malam untuk mendapatkan keutamaan yang besar ini, teman-teman. Apalagi kita berada di organisasi kebaikan ini ya, jangan sampai apa orang-orang yang berada di dalamnya yang kita ini ingin bermanfaat untuk orang lain, ya, tapi kita tidak mendapatkan manfaat untuk diri kita sendiri, maka kita harus lebih semangat daripada kita hanya sekedar ingin memperbaiki orang lain dari program-program yang kita punya. Ada wedding series, ada banyak ya program-program kita ya, ada kajian, webinar, dan lain-lain. Ya, kita ingin memperbaiki orang, yang memberikan ilmu pada orang, bermanfaat bagi orang lain. Tapi ternyata ada yang lentera dalam diri kita ini yang masih redup. Ya, harusnya kita lebih semangat untuk menjadi penasihat bagi diri kita, motivator bagi diri kita sendiri. Ternyata aku masih banyak kurangnya. Nah, maka dengan itu salat malam adalah menjadi solusi. Karena di salat malam kata Syekh kita bisa ta'abbudan, kita bisa merasa benar-benar menghamba pada Allah. Wa munajatan, bermunajat padanya. Wa khudu'an, ya, merendahkan diri kepada Allah. Wa khusyu'an, khusyuk itu di waktu-waktu salat malam. فإذا كانت هذه حالهم في صلاة الليل, kalau ini adalah posisinya hamba-hamba Allah yang sejati dalam salat malam, allati lam yaftarid Allahu azza wa jalla alaihim, yang salat malam ini dia tidak diwajibkan ya, salat malam tidak wajib, tapi ini sunnah muakkadah hukumnya, yaitu sunnah yang ditekankan. Kalau hamba-hamba Allah saja dalam sunnah saja bersemangat, ya kan? Dalam salat malam ini, masya Allah, hamba-hamba Allah yang sejati itu dia bersemangat. Keadaannya terhadap sunnah itu, ibadah-ibadah yang sunnah, dia bersemangat. Fakaifa sya'nuhum ma'as salawatil khams al-maktubat. Terus bagaimana semangat mereka terhadap sholat yang wajib, yang memang diwajibkan oleh Allah, yaitu sholat yang 5 waktu. Allati hiya a'zam arkaniddin, yang itu merupakan sebesar-besar rukun dalam agama, ba'da syahadah, setelah syahadatain. La syakka, maka tidak diragukan lagi, annahum alaiha asyaddu hirsan. Maka hamba-hamba Allah ini tidak perlu diragukan lagi kalau semangat mereka terhadap sholat yang wajib, yang 5 waktu ini lebih semangat daripada sholat malam. Nah, faedahnya apa? Faedahnya itu ketika kita ingin menjaga ibadah-ibadah sunnah, kita harus punya amalan-amalan wajib yang istiqamah. Kalau mulai futur, kita nggak pernah kajian, sudah mulai kendor baca Qur'annya, ibadah sunnah, sholat qabliyah, ba'diyah, atau apa ketika sholat fajr, sholat duha, itu sudah mulai kendor, ya. Jangan pernah meninggalkan sholat yang wajib. Jangan pernah meninggalkan sholat yang wajib. Karena untuk menjaga sholat yang wajib itu, kita harus sertakan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau sunnahnya kita mulai lemah, ya kita masih punya benteng, yaitu ibadah yang wajib. Jangan sampai nanti wajib yang kita korbankan, sampai kita nggak sholat zuhur, kita nggak sholat asar ketinggalan, kita nggak sholat subuh kesiangan. Ya, jangan sampai, karena sholat ini adalah hal yang sangat penting sekali. Bahkan nasihat Rasulullah SAW sebelum meninggal itu beliau mengatakan apa? As-salah, as-salah, wa ma malakat aimanu. Beliau mengatakan salat, salat.
Nasihat terakhir Rasulullah SAW sebelum meninggal itu mengatakan apa? As-salah, as-salah, salat, salat. Ya. Salat apapun itu, mau salat sunnah, wajib, itu semuanya penting dan perlu diperhatikan, apalagi kita sebagai pelaku kebaikan, ya, harus menjadi catatan yang penting. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait nasihat sore ini ya dengan kitab Sifatu Ibadir Rahman. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Silakan kalau ada yang bertanya boleh ya. Boleh ditulis atau langsung. Yang mampu kami jawab. Yang tidak mampu kami kembalikan kepada al-ulama. Silakan. Kami tunggu 1 menit ya. Kalau nggak ada langsung kita akhiri. Lebih baik panjang sholat malam atau perbanyak rakaat. Kalau kita melihat keadaannya Rasulullah SAW dahulu ketika beliau melaksanakan sholat qiyamul lail, alladzi warada, yang pernah diriwayatkan itu adalah beliau melaksanakan sholat malam sekitar 11 sampai 13 rakaat. Tapi kita ketahui kalau sholat malamnya beliau ini memang panjang-panjang ya. Beliau panjang-panjang. Bahkan dikatakan beliau ini sholat itu dari awal malam sampai sepertiga malam. Jadi mulainya bukan di sepertiga malam, tapi sudah sebelumnya, kemudian sampai ke sepertiga malam, kemudian tidur sebentar, ya, dikatakan itu sekitar 50 ayat durasi beliau tidur setelah sholat malam itu. Jadi sekitar 5 menit, 7 menit, atau 8 menit begitu ya. Kemudian bangun untuk sholat subuh. Kalau kita melihat keadaan beliau, yang paling ideal adalah ya panjang sholatnya dan banyak rakaatnya. Tapi untuk kita, tidak mungkin kita menyamai beliau ya, karena Rasulullah SAW juga ketika sholat itu sampai bengkak kakinya. Sampai bengkak kakinya. Itu menunjukkan kalau berdirinya itu panjang. Bahkan diriwayatkan pada sebuah riwayat yang sahih, kalau beliau ini ketika sholat itu berdirinya, kemudian rukuknya dan sujudnya itu durasinya sama. Kalau berdirinya saja lebih daripada 100 ayat beliau baca, bagaimana dengan rukuknya, durasinya maksudnya, kemudian sujudnya, maka ini panjangnya hampir sama, dikatakan demikian. Kemudian saya pernah tanyakan pada guru, kalau misalkan berdirinya itu sekitar 100 ayat durasinya, rukuknya baca apa? Yang kita tahu kan Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi atau Subhana rabbiyal azim. Kemudian apa itu diulang-ulang terus sampai banyak begitu ya, sampai durasinya panjang? Tidak. Tapi banyak bacaan-bacaan yang bisa dibaca ketika rukuk dan sujud. Tatkala sujud kita bisa berdoa. Tatkala rukuk itu pun juga ada bacaan-bacaan yang lain. Ada nanti di buku Sifat Salat Nabi milik Syekh Nasiruddin Al-Albani ada. Nanti Kak siapa? Kak Naswa bisa coba lihat ya. Itu yang paling ideal adalah panjang, kemudian juga banyak rakaatnya. Tapi binisbati binisbatina ya. Kalau untuk kita maka dilihat apa yang paling itu bisa membuat kita khusyuk, yang membuat kita khusyuk. Kalau misalkan kita panjangkan rakaatnya, banyakkan rakaatnya tapi kita lelah, atau kita panjangkan sholatnya tapi lama-lama tidak khusyuk atau ngantuk ya, maka dipilih yang paling memungkinkan untuk kita khusyuk, khudu', ta'abbudan tadi, wa munajatan, untuk bermunajat. Begitu insya Allah.
Izin bertanya, jika kita terbiasa sholat malam, terus tiba-tiba bangun kesiangan, pernah dengar bisa menggantinya di siang hari? Apakah itu hadisnya sahih? Wallahu a'lam. Untuk status hadis ya, kami kurang mengetahui itu hadis yang sahih atau tidak. Tapi bikasrati riwayat, dari banyak riwayat yang didengar itu menuju sahih ya. Karena banyak dari para asatidzah juga menjelaskan, bukan kita mengganti sholat malam, tapi begini, kita sudah terbiasa melakukan ibadah yang sudah continue ya, sudah istiqamah biasa dilakukan sebagaimana sholat malam. Kemudian satu hari kemudian kita kesiangan bangunnya. Kita bukan mengganti sholat malam ya, tapi kita sholat duha, ya, kita sholat duha dan itu menjadi pahalanya pengganti untuk sholat malam. Bukan kita sholat malam di pagi hari, bukan, tapi sholat duha gitu. Tapi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk pertanyaan yang lainnya, kami kembalikan kepada ahlinya, kepada al-ulama ar-rasikhin, ar-rabbaniyin. Apa yang itu benar maka datangnya dari Allah, dan yang salah maka dari saya sendiri. Kami mohon maaf untuk pertanyaan yang belum bisa dijawab. Nanti bisa ditanyakan di grup ya. Mungkin nanti saya bisa jawab di grup setelah melihat dari sumber-sumber yang sahih. Barakallahu fiik. Itu yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.